Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dengan judul pengangkutan darat, laut, dan udara. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya Raffi Raimani. Saya Linda Jiyani. Saya Zulanisa. Selanjutnya kami akan langsung menuju ke materi. Pengusaha kapal atau leader merupakan pihak yang memakai dan mengoperasikan kapal atau berdiri nakoda yang bekerjasama dengan pihak tersebut untuk menjalankan kapal tersebut. Tanggung jawab pengusaha kapal meliputi tanggung jawab langsung dan tanggung jawab pengganti atau vicarious liability. Nakoda kapal adalah pemilik kapal atau yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam kapal. Seorang nakoda mempunyai wewenang penuh dalam menjalankan kapal. Dia diwajibkan bertindak dengan segala kecakapan, keselamatan, serta kebijaksanaan dalam menjalankan bisnis. Karena itu, seorang nakoda tidak boleh meninggalkan kapalnya ketika kapal dalam keadaan bahaya sesuai dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, jika kepergiannya dari kapal mutlak diperlukan, dan kedua, jika nakoda tersebut terpaksa meninggalkan kapal dalam rangka menyelamatkan jiwanya. Selanjutnya ada kalimat kapal, yaitu perjanjian antara pemilik kapal atau ship owner dan penyewa atau customer untuk menggunakan kapal dalam pengangkutan barang atau penumpang. Terdiri dari dua macam, yaitu charter waktu atau time charter, menyediakan kapal dengan harga sesuai jangka waktu penggunaan kapal. Yang kedua, charter perjalanan atau voyage charter atau round voyage, menyediakan kapal dengan harga terbatas perjalanan. Dibedakan menjadi dua, yaitu landasan kapal atau biaya pengukuran dan charter dengan awal kapal. Selanjutnya pengangkutan barang dengan kapal. Pengangkutan barang adalah usaha untuk membawa barang-barang dari pihak ekspeditur ke tempat yang diperjanjikan dengan menggunakan alat pengangkut yang dioperasikan oleh pihak pengangkut. Hak pihak pengangkut adalah menerima upah angkut, sedangkan kewajibannya yang pertama mengangkut barang sampai ke tempat tujuan, yang kedua laik laut, yaitu pihak pengangkut wajib menjamin bahwa kapal tersebut cukup kuat serta dapat dan tahan lama berlayar di laut. Yang ketiga, kewaspadaan, yaitu pihak pengangkut wajib membawa barang dengan cara yang waspada dan penuh kehati-hatian seperti bapak rumah tangga yang baik. Yang keempat, rute yang wajar, yaitu barang diangkut ke tempat tujuan yang tidak menyimpang ke tempat lain, tapi apabila dalam hal voucher menuju kapal diperbolehkan menyimpan ke jalur lain. Selanjutnya, tubrukan kapal. Tubrukan kapal adalah tabrakan atau penyentuhan antara dua kapal satu sama lain. Ada dua jenis tubrukan kapal. Yang pertama, tubrukan kapal secara voucher menuju, dan kedua, tubrukan kapal karena kesalahan para pihak. Tanggung jawab hukum dalam tubrukan kapal yaitu yang pertama, jika tubrukan disebabkan voucher menuju, maka yang harus bertanggung jawab secara hukum adalah masing-masing pihak. Yang kedua, jika tabrakan terjadi karena kesalahan dari salah satu pihak, maka pihak yang bersalah tersebut yang harus bertanggung seluruh kerugiannya. Yang ketiga, jika kedua-duanya bersalah, maka kerugian yang ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan tingkat kesalahannya. Yang keempat, jika perimbangan tingkat kesalahan tersebut tidak dapat diterapkan, maka masing-masing pihak menanggung jawab kerugian sama besar. Selanjutnya, konosemen. Konosemen adalah surat yang dimana sang pengangkut menerangkan bahwa jika telah menerima barang-barang untuk diangkut ke suatu tempat atau diserahkan kepada seseorang tertentu. Fungsi konosemen adalah sebagai tanda terima barang, perjanjian pengangkutan, dan surat berharga. Konosemen atas pembawa dalam hal ini barang diberikan kepada siapa saja yang membawa konosemen tersebut. Konosemen atas nama dalam hal ini barang diberikan kepada siapa yang namanya ada dalam konosemen tersebut. Konosemen atas tunjuk atau pengganti dalam hal ini barang diberikan kepada siapa saja yang ditunjuk oleh pengirim barang atau penggantinya. Selanjutnya, pengangkutan lain selain pengangkutan laut. Yang pertama ada pengangkutan darat, yaitu pengangkutan dengan memakai alat angkut seperti truk atau mobil, dan ada juga dengan jalan perairan
udara menggunakan pesawat terbang atau helikopter. Selain itu dikenal juga pengangkutan multimoda yang menggabungkan berbagai jenis transportasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada soal dan jawaban. Nomor 7, apa saja kewajiban nakoda terhadap dokumen kapal? Nakoda wajib menyimpan surat laut atau pas kapal, surat ukur, daftar anak buah kapal, surat keterangan muatan, catatan parti, konsumen, perundang-undangan yang berlaku, buku harian kapal, buku harian mesin, dan register hukuman. Selanjutnya, apa saja ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan sungai dan perairan darat? Ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan sungai dan perairan darat ini adalah KUH Dalam dan perundang-undangan tentang perhubungan darat, di samping juga asas kebebasan kontrak, yakni dengan membuat kontrak pengangkutan sungai dan perairan darat tersebut. Selanjutnya, apa saja ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan udara? Ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan udara ini adalah perundang-undangan di bidang perhubungan udara dan asas kebebasan berkontrak, yakni dengan membuat kontrak pengangkutan udara tersebut. Sekian presentasi dari kami mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.